Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah sekalian yang Ustaz banggakan. Jadi pagi hari ini seperti biasa tak henti-hentinya kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah semata kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini dengan penuh dengan kebahagiaan insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sanak keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut-tabi'utnya sampai pun kepada kita semua yang masih senantiasa taat terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anak soleh dan solehah sekalian yang Guru banggakan. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu matematika. Jadi yang sudah punya buku silahkan buka pada halaman 43 pada bukunya. Di halaman 43 itu kita akan belajar operasi hitung campuran pecahan ya. Jadi operasi hitung campuran pecahan. Anak-anak soleh dan solehah sekalian, tapi terlebih dahulu seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa. Angkat tangannya, kemudian kita tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, langsung saja kita baca di halaman 43 yaitu operasi hitung campuran pecahan. Sebelum belajar tentang operasi hitung campuran pecahan, kalian perlu mengingat kembali materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi bagian 1 itu mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi di halaman 43 itu kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal atau ke bentuk bilangan desimal. Jadi dari pecahan, apakah itu pecahan campuran atau pecahan biasa, dirubah menjadi pecahan desimal. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, silahkan dibaca di bagian A. Ya, di bagian A mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dibuka bukunya yang sudah punya buku, yang belum punya buku. Insyaallah Ustadz akan bacakan ya. Dengarkan baik-baik. Ayo ingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Begitupun dengan penyebut 1000. Penyebut 1000 ada 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Seperti jadi kalau 10 satu angka di belakang koma. Kenapa? 1 nolnya di belakang. Jadi kalau 100 2 angka di belakang koma, 2 ingat saja kalau 2 nol, berapa nolnya berarti itu menjadi jumlah berapa angka di belakang komanya. Contohnya 10 1 nolnya berarti hitung dari belakang 1 koma. Kalau 100 hitung dari belakang 1 2 koma ya, seperti itu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Langsung saja kita ke contohnya. Langsung Ustadz berikan contoh yang ada di bukunya supaya mudah dipelajari di rumah ya. Supaya mudah dipelajari di rumah. Sebentar Ustadz kasih tugas, itu tidak ada di contoh. Dia bisa dicari di mana saja bagaimana cara mengerjakannya terserah kalian. Yang penting bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Contoh yang pertama. Contoh 1.
3 per 10 sama dengan berapa? Nah, 3 per 10 itu yang pertama kita perhatikan, kalau kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu adalah penyebutnya. Yang mana itu penyebutnya? Ini yang di bawah. Yang ini 10. Sehingga kalau sudah seperti ini, sudah gampang sekali. Tinggal kita tulis 3 di sini. 3. Kemudian kita kembali ke keadaannya yang tadi, yang di bagian A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Katanya berapa angka di belakang koma? Kalau 10 berarti 1, berarti hitung 1 koma. 1 koma. Karena sudah tidak ada lagi angka di depan 3, maka kita tulis di depannya adalah 0. Gampang? Gampang Mas Soleh. Jadi jawabannya adalah 0,3. Kita tulis lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua 45 per 100. 45 per 100. 45 per 100 bisa langsung kita tulis di sini 45. Kemudian kita perhatikan penyebutnya ini yang di bawah. Berapa nolnya? Atau angka berapa? Angka 100. Berarti kalau angka 100 nolnya ada 2, maka kita hitung di sini 1, 2, koma. Karena tidak ada lagi angka di depan 45, maka kita tulis 0 seperti ini. Anak-anak Soleh dan Soleh sekalian, gampang kan? Insya Allah gampang. Selanjutnya contoh yang ketiga. Yang ketiga juga gampang. Contohnya adalah 125 per 1000. Sama dengan berapa? Kita tulis langsung 125. Perhatikan penyebut. Berapa angka di belakang koma? Karena 1000 maka kita tulis di sini, kita hitung di sini 1, 2, 3, koma. Kenapa 3? Karena 3 nolnya, atau 1000. 3 nolnya. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3, koma. Karena sudah tidak ada lagi angka di depannya 1 ini, maka kita tulis 0. Jawabannya adalah 0,125. Ini adalah contoh bilangan desimal yang pakai koma-koma ya. Seperti itu. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat 3 per 4. 3 per 4. Sama dengan berapa? Perhatikan lagi di bawahnya ini. Kita rubah menjadi seperti ini dulu. 10, 100 atau 1000. Mana yang bisa? Berapa dikali 4 hasilnya 10? Berapa dikali 4 hasilnya 10? Jadi jawabannya adalah tidak ada. Sehingga kita langkai 10, berarti kalau bukan 10 berarti 100. Berapa dikali 4 hasilnya 100? Kita tulis di sini 3 per 4 dikali berapa per 4, berapa kali 4 hasilnya 100. Hasilnya 100. Berapa anak-anak Soleh? Maka kita dapati 4 dikali 25. Seperti ini bukunya. Dikali 25. Jadi 4 dikali 25. Karena ini dikali 25, maka di atas juga dikali 25. 25. Jadi kita tulis 25 per 25. Maka kita dapati hasilnya adalah 75 per 100. Bagus. 75 per 100. Maka kalau sudah begini menjadi sama seperti ini. Jadi ini sudah 100, ini juga 100. Jadi kita tinggal tulis sama dengan 75. Kita hitung berapa angka di belakang koma? 2 ternyata, karena 100. 1, 2, koma. Tulis di depannya karena sudah tidak ada lagi angka maka 0. Berarti
Jawabannya adalah 0,75. Baik anak-anak soleh dan soleha, itu contoh yang keempat. Sekarang contoh yang kelima. Contoh yang kelima itu 1/2/5. Jadi 1/2/5. Ini pecahan campuran. 1/2/5 sama dengan berapa? Ini agak susah ini, karena kita harus merubah menjadi pecahan biasa dulu. Berapa? Maka kita tulis 7/5. Pak Guru, kenapa bisa jadi 7/5? Sementara di sini 1/2/5. Maka ini sudah kita pelajari di kelas 5. Jadi kita tinggal 5 kali 1 ditambah 2. 5 kali 1 hasilnya 5 ditambah 2 7. Sehingga kita tulis 7 di sini sama dengan 5. Ini yang 5 tetap 5 ya. Sama dengan berapa dikali 5 hasilnya 10? Ternyata berapa dikali 5 hasilnya 10? Ternyata 5 dikali 2. Kenapa kita tulis 2/2? Karena ini kita sesuaikan, karena kalau yang di bawah dikali 2 maka di atas 2 dikali 2, sehingga kita tulis seperti ini ya. Atau kita langsung kasih lurus saja bisa. Kasih lurus begini. Jadi 7 kali 2 hasilnya adalah berapa? 14/10. 14/10 sama dengan berapa? Ini 10, ini 14/10 sudah naik seperti ini, sama seperti ini yang di atas. Maka kita tinggal tulis di sini 14. Berapa angka di belakang koma? Berapa angka di belakang koma? 1. Kenapa 1? Karena 1. Karena ini 10. 10 maka 1 nolnya 1. Tulis di sini, tanda di sini koma, berarti jawabannya adalah 1,4. Seperti itu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Jawabannya adalah 1,4. Ya, baik. Ini contohnya ada 5, di buku ada 6. Nanti kita pelajari sendiri. Itu yang ke-6. Bisa kita tulis lagi di sini ya. 6. Itu adalah soalnya adalah 5/8. Sama dengan berapa? Ya, jadi berapa dikali 8 hasilnya adalah 10. Berapa dikali 8 hasilnya 10? 1 kali 8, 2 kali 8 lewat. 1 kali 8 kurang, sehingga kita melangkah ke 100. Berapa dikali 8 hasilnya 100? Ternyata kalau kita cari ternyata tidak ada, sehingga kita melangkah lagi selanjutnya 1000. Berapa dikali 8 hasilnya adalah 1000. Ternyata jawabannya adalah 125. Jadi 125. Kalau di bawah dikali 125, di atas juga dikali 125. Sama dengan 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. 1000 seperti yang ada di bukunya persis ya. Kemudian 105 dikali 125 berapa hasilnya? Jawabannya adalah 625. 625. Kalau sudah begini, kita sudah gampang menyelesaikannya. Kita tinggal hitung. Ini menjadi seperti soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga ya. Sama dengan, langsung tulis 625.
Berapa angka di belakang koma kita hitung. Karena 1000 maka berarti 3. 1, 2, 3. Ditulis depan 6, koma. Nah, karena sudah tidak ada lagi angka di depan 6, maka kita tulis 0. Jawabannya adalah 0,625. Nah, begitu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Maka selanjutnya kita akan mengerjakan soal tugas ya, soal tugas. Seperti biasa. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, Pak Guru akan menunjukkan contoh tugasnya. Ini tugasnya ya. Nah, dikerjakan ini. Nah, tugasnya ada 5 soal. Ya. Nih. Tugasnya. Baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.